Kalian pernah dengar kalimat kayak gini, perempuan itu mending di rumah aja, nggak usah kerja jauh-jauh. Atau cowok kok nangis, lemah banget sih. Kalimat-kalimat kayak gini kelihatannya sepele, tapi di balik itu semua ada sesuatu yang lebih dalam. Stereotype dan stigma. Dan tanpa kita sadari, dua hal ini menjadi akar diskriminasi gender yang masih terus terjadi hingga hari ini. Mari kita bahas supaya kita punya insight lebih arif dalam menyikapi persoalan ini. Let's go. Stereotype itu adalah penilaian umum yang dilekatkan ke kelompok tertentu. Biasanya terlalu berlebihan dan nggak mesti benar. Misalnya, orang Timur biasanya dianggap lebih pemberani. Orang Jawa biasanya dianggap lebih lembut. Perempuan dianggap cocok hanya jadi anggota, bukan pemimpin. Nah, itu adalah beberapa contoh stereotyping. Kalau stigma lebih parah lagi. Ini adalah cap sosial negatif yang membuat seseorang dianggap lebih rendah hanya karena identitasnya. Contohnya, orang Tionghoa itu pasti pelit. Semua orang Papua itu pasti pemabuk. Nah, hal-hal demikian itu stigma. Kasih stempel negatif, padahal nggak semuanya begitu. Dalam banyak aspek malah kebalikannya. Jadi, kalau stereotype adalah asumsi, stigma itu penilaian yang menjatuhkan. Dan ketika dua hal itu masuk ke urusan gender, maka diskriminasi pun terjadi. Gak cuma di lingkungan kerja, tapi juga bisa di rumah, kampus, bahkan ruang digital. Diskriminasi gender bukan cuma soal laki-laki dan perempuan, tapi soal bagaimana seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena jenis kelaminnya. Contoh, perempuan yang capable tapi tidak dianggap cocok sebagai pemimpin karena distereotipkan terlalu emosional. Pria yang ingin masuk jurusan kemerawatan malah dicap, kok nggak maskulin? Mahasiswi yang aktif organisasi malah dianggap nggak fokus kuliah atau keluarga. Padahal potensi seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, tapi oleh kemampuannya. Dan dampaknya, stereotip dan stigma ini bisa bermacam-macam. Seseorang bisa jadi minder dan rendah diri karena terus-menerus dibandingkan. Peluang mereka pun bisa tertutup hanya karena tidak sesuai dengan ekspektasi sosial. Selain itu, ini bisa membentuk lingkungan yang nggak sehat, karena semua orang terjebak pada peran-peran semu yang nggak relevan dengan kenyataan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini semua? Pertama, kita perlu menyadari bahwa stereotip bukan fakta. Jangan percaya begitu saja hanya karena katanya begitu. Kedua, perbanyak interaksi dan wawasan. Semakin banyak kamu kenal orang dari latar belakang dan gender yang berbeda, semakin kecil kemungkinan kamu terjebak dalam stigma. Intinya tuh kalau pergaulanmu luas, ngopimu jauh, kemungkinan kamu nggak akan terjebak dengan stigma-stigma tertentu. Ketiga, ubah cara bicara dan berpikir. Daripada nanya, cewek kok ambisius banget sih? Coba ubah jadi, wah keren ya, punya target yang jelas. Itu artinya kamu gak hanya punya perspektif yang bagus, tapi juga punya sportivitas untuk mengakui pihak lain karena kredibilitas dan kapabilitasnya. Keempat, kalau lihat teman mengalami diskriminasi, ya jangan diam. Kamu gak harus jadi aktivis kok, tapi kamu bisa jadi teman yang berpihak pada keadilan. Cukup jadi teman saja. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai akademik, tapi soal keberanian berpikir kritis, termasuk terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap biasa, padahal itu membungkam orang lain. Nah, buat kamu pertanyaannya sekarang, di lingkunganmu ada nggak sih stereotype atau stigma gender yang masih sering terjadi?
Dan menurutmu, apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng untuk menghentikannya? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu merasa video ini penting, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Karena bisa jadi obrolan kecil ini adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih besar. Stigma tak akan hilang kalau kita terus diam. Dan stereotype hanya kuat selama tak ada yang berani bertanya apa benar harus begitu. Sampai jumpa di video berikutnya.